Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamunya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Oke, baik Capricorn, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi si dia. Seseorang yang saat ini sedang berstatus sebagai pasangannya kamu ya. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu kira-kira seperti apa sih batinnya dia terkini kepada dirimu. Namun sebelum Mari memulai pembacaannya, mari kasih tahu sama kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian kaum Capricorn saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting Mari harapkan kamunya mampu untuk bijaksana ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Capricorn, langsung saja kita mulai ya. Ini dia batinnya terkini kepada dirimu. Ada energi dari the word reverse di sana dan kemudian ada di situ dan ada kemudiannya di situ. Nah, jadi gini ya, kalau Mari bilang nampaknya sih dia shock gitu ya, ketika semakin menjalani hari bersama dengan kamu, ketika semakin mengenali kamu. Jadi kayak ada ternyata kemelesetan ya dari perkiraannya dia tentang siapa dirimu, kira-kira akan seperti apa hubungan kalian. Gitu ya. Jadi kaget-kagetnya itu tuh Mari bilang sih kaget banget ya. Misalnya gini, dia sangka kamunya itu tuh orangnya penyabar gitu ya. Enggak tahu-taunya Capricorn kamunya orangnya pemarah gitu ya. Jadi kayak ternyata kamu di situ tuh sulit dibaca gitu loh maksudnya. Sangkanya dia hari ini nampaknya moodnya kamu oke. Tapi bentar lagi, loh kok bawaannya gusar terus. Ya modelnya kamu seperti itu. Jadi Mari bilang jadinya dia punya kebingungan tersendiri ya. Sebenarnya bersikap di depannya kamu itu tuh, di hadapannya kamu itu tuh baiknya kayak gimana. Nah begitu ya. Jadi memang untuk beberapa tentu saja dia sudah terlanjur cinta sama kamu, sudah terlanjur sayang sama kamu. Gitu ya. Jadinya kayak walau dia banyak hal yang membingungkan ya, walaupun dia merasa banyak hal yang membingungkan tentang kamu, tapi mau untuk mundur rasa-rasanya pintunya itu tuh sudah ketutup gitu loh ya. Nggak bisa lagi kabur, nggak bisa lagi pergi dari kamu gitu loh. Jadi ya mau nggak mau tuh ya harus terus jalanin dengan dirimu. Tertutupnya pintu ya tadi ya karena sudah terlanjur sayang sama kamu, sudah terlanjur cinta sama kamu. Atau mungkin ya sudah terlanjur punya ikatan dengan kamu, katakanlah ya di saat ini kalian tuh sudah berstatus sebagai suami istri gitu ya. Nah jadi kayak ya mau ndak mau hadapi terus dirimu itu tuh kayak gimana ya. Harus dihadapin, ndak bisa ngadepinnya itu tuh hanya dengan energi suam-suam kuku gitu ya. Tapi harus full gitu loh. Jadi Mari bilang walaupun kalian katakan sudah cukup lama bersama, tapi lagi-lagi hingga sampai saat ini sebenarnya dianya itu tuh belum benar-benar mengenali kamu ternyata gitu ya. Belum benar-benar bisa mengerti tentang dirinya kamu gitu ya. Kalau untuk mengkomplain kamu, kamu jangan pikir komplainnya itu tuh sebenarnya tidak banyak. Oh banyak banget gitu ya, banyak banget. Namun karena ada pertimbangan ya, jadi sehingga dia merasa bahwa komplain-komplainnya dia ke kamu itu tuh tidak bisa untuk dia sampaikan dengan gamblang gitu ya. Nggak bisa. Takutnya nanti justru dengan komplainnya dia, kamunya malah makin tidak membuat dia ya, makin tidak membuat dia semakin memahami dirimu gitu ya. Atau justru datang ketidaknyamanan tersendiri kepada dirinya gitu ya. Nah jadi Mari bilang orang ini lebih memilih untuk tutup mulut saja ya. Pokoknya raba terus tentang karakternya kamu. Kenali terus tentang kepribadiannya kamu. Nah jadi begitu aja lah dulu untuk sementara waktu ini, setidaknya jurus dari si pasangannya kamu gitu loh ya. Dan ya Mari bilang kayak seseorang ini benar-benar ya ketika juga dia bersama dengan kamu terpaksa untuk masuk ya, masuk gini, daripada merubah kamu soalnya ya, daripada merubah kamu, lebih baik dia memilih untuk merubah dirinya dia, biar masuk gitu loh, biar bisa nampaknya
ngikutin gitu loh arusnya kamu. Karena kalau kamu ditarik masuk ke standarnya dia, ya, ke keidealannya dia, nampaknya kamu ndak bakalan mau gitu ya. Kamu ndak bakalan atau kamu ndak bakalan bisa gitu ya. Nah, jadi ya mau ndak mau akhirnya dia yang untuk sementara waktu ini tuh merasa dia sajalah yang berubah. Jadi adalah ya semua manusia itu tuh punya standar. Aku tuh pengen kekasihnya aku dia begini, dia begitu gitu kan. Nah, namun nampaknya tidak berlaku ideal-idealnya dia itu. Jadi akhirnya dia yang turunin ya. Mari bilang di sini tuh dia yang menurunkan kualitas standarnya dia supaya kamunya itu tuh bisa nyampe gitu loh. Sehingga dianya tidak terlalu merasa terbebani gitu ya. Misalnya lah ya, misalnya jika selama ini tuh dia butuh seorang wanita yang pandai masak, mana lagi masakannya sesuai dengan lidahnya dia gitu ya, atau lidah ibunya. Nah, biasanya kan laki-laki itu kan ngikutin lidah emak kan gitu ya. Nah, tapi cara masaknya kamu itu tuh jauh beda gitu ya. Emaknya dia masaknya ala-ala Sumatera Barat misalnya. Sementara lidahnya kamu itu tuh ala-ala Jawa gitu atau Jogja gitu ya, lebih ininya ya, lebih ininya. Jogja itu kan kalau mari cicipi ya, mari kebetulan orang Sumatera, Jogja itu tuh cenderung kok kayak manis ya. Manis, sekalinya asin, asin banget gitu loh. Tapi kebanyakan manis gitu, manis. Jadi kayak bikin gimana gitu ya. Nah, jadi akhirnya ya udah nyesuaiin lidah aja dia jadinya. Sesuaiin ke bagaimana citra rasanya kamu gitu loh. Padahal sebenarnya kurang seneng, kurang suka gitu ya. Tapi ya sudahlah. Nah, demikian. Supaya bisa tetap jalan nih hubungannya kalian. Kalau kamu nanti dikomplain-komplain, kamu juga keberatan, kamunya nggak mau, kamunya sewot. Gitu ya, kamunya jadi ajak dia ribut gitu ya. Ya udah, dianya aja yang ngikutin dirimu. Itu jadinya kalau Mar lihat ya, stylenya si pasangannya kamu ini. Pokoknya asalkan dia selalu bisa mengingat ya bahwa dia cinta kamu, dia sayang kamu, dia ingin terus bersama dengan kamu, maka dia akan selalu mengusahakan dianya aja yang coba masukin diri ke dirimu, bukannya narik kamu untuk masuk ke dalam zonanya dia, kira-kiranya seperti itu ya. Dan ini tuh kalau Mari bilang sebenarnya bukan hal-hal yang remeh-temeh ya, yang dia rasa mengejutkan tentang kamu gitu ya. Jadi kayak bener-bener satu atau beberapa hal yang tergolong tanda petik ya penting bagi dia gitu ya. Jadi bukan hanya karena dia pengennya itu tuh sisiran rambut cowok tuh ke kanan sementara kamunya ke kiri, abis itu dia nggak ngerasa nyaman, bukan gitu ya. Tapi hal-hal yang memang penting banget. Contohnya lagi nih, sangkanya dia kamu adalah orang yang soleh atau soleha. Tapi ternyata kamunya itu tuh sholatnya hanya di maghriban saja, contohnya seperti itu ya. Nah ini dia, agama tuh kan, religi itu kan hal yang penting ya untuk beberapa orang. Nah jadi aduh kok kamu laporannya ke Tuhan hanya 1 kali 1 hari sih, bukan 5 kali gitu ya. Contoh aja nih, contoh aja. Nah, di sana ya, sangkanya dia kamu royal, tapi enggak taunya ya kamu orang yang sangat amat hemat gitu ya, bukan pelit tapi hemat misal. Seperti itu ya. Jadi ya balik lagi, ini banyak pikiran si pasangannya kamu ini tuh belakangan hari tentang kamu gitu ya, terutama belakangan hari gitu loh. Jadi kayak sebenarnya ada hal yang mau dia tanyakan sama kamu di sini gitu ya. Namun kalau mau bertanya takut gitu loh. Bingung dia tentang kamu,
dan butuh dia jawaban, tapi langsung minta jawaban itu dari kamu, dianya gentar. Mari lihat, orang ini jadinya kesulitan ya untuk berbicara dengan kamu ya. Jadi nampaknya isu komunikasi cukup mempengaruhi relationship-nya kalian ini ya. Gitu. Jadi sebenarnya si pasangan kamu ini tuh suka kalau kalian tuh banyak keterbukaannya ya. Banyak komunikasinya. Kamunya itu tuh sebenarnya kayak gimana, pengennya seperti apa, nggak sukanya apa gitu ya. Atau kemudian kamunya itu tuh ingin, dianya itu tuh gimana, seperti apa gitu ya. Jangan biarkan dianya itu tuh kayak meraba-raba gitu loh. Harusnya dia sikapnya kayak gimana nih gitu ya. Baiknya kamu kayak kasih arahan kepada dia gitu, karena dia lelah gitu loh. Orang ini soalnya orang yang butuh kepastian. Nah makanya tadi kata Mari, ketika dia banyak kagetnya, meleset dia punya perhitungan tentang kamu, jadi dia butuh pasti. Jadi gimana sih kamu ini? Apa sih kamu ini tuh? Butuh kepastian di situ, dan dalam kepastian itu, ini yang bikin dia, Mari bilang sih kayak agak-agaknya tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman di sana. Namun dia nggak akan bilang sama kamu itu, lagi-lagi kata Mari ya, nggak akan dia bilang, beb aku nggak nyaman loh belakangan hari ini, aku tuh gitu, nggak bisa dia ngomong sama kamu. Kayaknya kalau untuk ngobrol, nampaknya kamu kurang mau terbuka kah begitu ke dia gitu, atau kamu kayak memang tidak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sama pasangannya kamu ini gitu. Ternyata kamu sebenarnya cerewet, tapi poin dari kecerewetannya kamu itu tuh nggak bisa dia tangkep gitu loh. Sebab kadang-kadang begitu, kalau orang cerewet itu ya, banyak ngomong itu ya, mau ngelantur gitu loh. Yang diperlukan dalam sebuah relationship itu bukan bawelan, bukan omelan, tapi ngomong singkat, padat, jelas gitu. Nah, jadi kalau terlalu banyak pun ngomong, intisari dari atau poin dari apa yang mau diomongkan itu tuh susah untuk ditangkap gitu. Ya. Jadi lebih baik kalau kamu itu tuh ngobrol sama pasanganmu ini, beb aku maunya ini, titik. Kenapa kamu maunya ini? Udah singkat-singkat, jelas padat aja. Gitu, dengan bahasa yang sesimpel mungkin. Kira-kira gitu. Jangan kamu suruh dia kayak tebak-tebak buah manggis gitu loh. Harusnya dia paham aku, harusnya dia mengerti aku. Maunya kamu jangan begitu. Karena sampai sejauh ini, apakah dia benar-benar paham sama kamu? Enggak. Apakah dia benar-benar mengerti tentang dirimu? Enggak juga. Gitu. Walau kamu bilang, masa iya sih Cici Mari, kami loh udah bersama itu tuh bukannya barang sebentar loh Ci. Udah 8 tahun misalnya ya. Udah belasan tahun Ci. Udah puluhan tahun. Nah, tapi ternyata ya itu, tetap dia belum benar-benar mengerti tentang dirinya kamu. Makanya komunikasi itu tuh sangat penting ya dalam sebuah relationship, terutama relationship yang jangka panjang gitu. Dan mari lihat ya, orang-orang yang harmonis ya, orang-orang yang harmonis jangka panjang itu tuh ada dia kemampuan untuk saling terbuka ya, kemampuan untuk berbicara, dan kemudian kemampuan untuk mendengar. Banyaknya itu memang juga hubungan jangka panjang tapi dia tidak harmonis. Jadi banyakkan tuh diem gitu ya, hanya gara-gara pertimbangan tertentu saja perceraian tidak terjadi gitu, tapi tidak bahagia di dalam relationship itu gitu. Maunya jangan demikian ya hubungannya kamu dengan pasangannya kamu ini gitu loh. Karena kalau pasangannya kamu ini tuh, apakah sesungguhnya dia ini pasangan yang baik gitu ya? Kalau menurut hematnya Mari, baik ini orang, baik. Kayak buktinya tadi lah, ya. Dia selalu mempertimbangkan di situ tuh kira-kiranya yang cocok itu tuh, ini hanya menurut tolak ukurnya dia ya. Itu tuh seperti apa gitu loh. Makanya alih-alih untuk merubah kamu, lebih bagus dia yang menyesuaikan diri
Nah ini kan sudah tanda bukti bahwa ini adalah pasangan yang baik ya untuk dipertimbangkan. Ini adalah hubungan yang baik untuk dijalani ya, seperti itu. Tapi jangan hanya melihat dianya sebatas seseorang yang baik sendiri dalam relationship ini. Alangkah benernya gitu ya, alangkah baiknya jika kedua pemain dalam sebuah hubungan itu tuh sama-sama mengusahakan menjadi pribadi yang baik, seperti itu ya. Jangan oke lah dia aja lah baik sendiri. Oh, dia kan udah mau beradaptasi sama aku, ya udahlah biarin aja lah dia kayak gitu. Aku ya kayak gini aja lah stylenya aku. Jangan juga. Ntar ini pasanganmu jadi kelelahan lihat kamu kan gitu ya. Jangan sampai dia capek gitu loh. Lihat kamu, akhirnya nanti hubungan ini yang tadinya bisa diolah menjadi satu gambaran koneksi yang baik, jadinya ya gitulah, berkurang dia poin nilai hubungannya ya. Nah, di sana. Kalau kamu tanya, ini cinta enggak Ci? Sayang enggak Ci? Ya seperti kata Mari di awal bacaan. Sudah terlanjur cinta sama kamu, sudah terlanjur sayang sama kamu. Gitu. Ya. Kalau perihal cinta dan sayang itu tuh kok kayaknya dia enggak bisa menyangkal ya. Tetap ini nampaknya itu tuh terasa, disadari gitu ya oleh si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Jadi ya memang satu sisi ada juga lah ini kalau Mari lihat ya. Kok hubungannya aku jadinya begini ya? Kok rumah tanggaku jadi begini ya? Kok hubungan asmaraku jadi begini ya? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang demikian juga lalu lalang di kepalanya si pasangan kamu ini. Kok bisa-bisanya ya aku mau sama orang seperti Capricorn ini? Kok bisa-bisanya aku tuh bisa mau kuat ya jalani hubungan dengan seseorang seperti Capricorn ini? Mari lihat sih ada seperti itu ya. Jadi kayak ya itulah, karena dia membuang banyak ya apa yang menjadi impiannya dia dalam sebuah relationship. Dia menurunkan banyak kadar kualitas keidealan yang dia harapkan dari seorang pasangan. Nah itu bikin dia juga kagum ya, sekaligus kaget ya dengan diri dia sendiri. Kok bisa-bisanya akhirnya dia mau jalani hubungan yang seperti ini dengan dirimu. Gitu ya. Nah, jadi ada standar yang harus dia turunkan dan ya kadang-kadang lah itu tadi ya bisa agaknya walau barang sebentar ini mengusik si pasangan kamu gitu ya. Nah, tapi bisa juga bacaan ini tuh vice versa. Maksudnya gini, bukan dia menurunkan standarnya dia ya supaya kamu bisa nyampe ke standarnya. Bisa juga vice versa, artinya dia menaikkan standarnya dia untuk mengejar ke ke satu level dengan kamu. Gitu loh ya. Jadi contohnya begini. Tadinya harapannya dia itu tuh pasangan ya hidup tuh sederhana gitu ya. Sementara bersama dengan kamu itu tuh ya kamu seneng nih kehidupan yang glamor, kehidupan yang flamboyan gitu ya. Jadi akhirnya dia ya harus menyeimbangi dirinya kamu gitu. Ya, yang tadinya dia wong deso misalnya gitu ya, sementara kamu ya orang kota gitu ya, metropolitan gitu ya. Oh, jadi dia banyak harus mengejar. Jadi intinya beginilah, seseorang ini tuh kayaknya dia nggak bisa berada dalam zona nyamannya dia, gitu loh. Dia harus mau nggak mau itu tuh demi dapat bersama dengan kamu, dia harus keluar ya dari zona nyamannya, masuk ke zonanya kamu. Nah, begitu. Jadi setelah dengan kamu, mari lihat banyak ya perubahan-perubahan yang terjadi pada diri si pasangannya kamu ini. Entah itu dalam konotasi negatif ataupun dalam konotasi
positif begitu ya kalau menurut hematnya dia ketika menyaksikan diri dia sendiri, kehidupannya dia sendiri. Nah, seperti itu ya. Tapi tidak boleh komplain, tidak boleh menganggap hal demikian itu tuh sebuah masalah gitu ya. Karena kalau dia melihat itu sebuah masalah, dianya sendiri yang nanti kecewa, sakit hati, dianya sendiri yang merasa down dan sebagainya gitu ya. Jadi mulai membiasakan diri lah ya, beginilah modelnya kalau bersama dengan seseorang yang seperti dirimu ya. Masih dia harus membaca terus ya peta jiwanya kamu gitu lah. Oke lah, baik. Nah, jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, kemudian Gemini, Libra, Aquarius, dan berikutnya ada energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.